pas saya keterima Sinta 2 itu kan kawan-kawan juga tahu kan. Itu pas saya di kelas semua nanya, emang bayar berapa gitu kan, kan berapa gitu. juta gitu kan. Itulah, emang gak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kamu di Barometer Kampus. Hari ini seperti biasa saya kedatangan tamu spesial karena memang datang di Barometer Kampus selalu tamu yang spesial. Nah, kita bicara tentang sesuatu yang agak berbeda nih. Ya kan? Kalau kamu pingin lulus S1, biasanya harus menyelesaikan tugas yang selalu menjadi momok gitu ya. Yaitu skripsi. Nah, hari ini lulus kuliah ataupun menyelesaikan studi S1 itu tanpa skripsi, yaitu menggunakan jurnal artikel. Nah, hari ini saya kedatangan tamu ini. Kita langsung sapa aja dulu ya. Saya langsung ke Pak Wadek, Wakil Dekan Fakultas Syariah. Ya Pak ya? Bapak Ardiansa M. Hum. Bapak Wakil Dekan 1 dan 3 Pak ya? Apa rasanya Pak memegang dua jabatan 1 dan 3 ini Pak ya? Kami di Fakultas Syariah itu setelah agak dekat sini mic-nya Pak ya. Kami di Fakultas Syariah itu setelah mekar dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, kami diberikan hanya diberikan 2 wakil dekan. Iya, 2 ya Pak ya. PB dan Syariah itu hanya diberikan wakil dekan. Jadi wakil dekan 1 dan 3 itu digabung menjadi 1 dan wakil dekan 2 itu satu jabatan yang berbeda. Oh iya. Satu itu membahas tentang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerjasama. Jadi 4 pekerjaan itu digabungkan di wakil dekan 1 kalau di Fakultas Syariah. Sibuk gak Pak? Sambil ngajar juga jabatannya gitu. Luar biasa kalau soal itu. Ngurusin mahasiswa sangat sibuk Pak ya? Iya, banyak. Karena Ormawa sekarang itu. Oh iya, Ormawa juga? Ormawa itu di Ormawa Dema Fakultas itu memang sekarang itu harus diurus oleh fakultasnya masing-masing. Jadi saya harus mengurus akademiknya, kerjasamanya juga. Belum ngajarnya juga ya? Ya itu hal yang berbeda lagi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Saya panggil Bapak Ardi ya. Saya lebih enak kalau sama beliau ini manggil Bapak Ardi ya. Wadek 1 dan 3 di Fakultas Syariah. Lalu di samping saya nih ada yang senyum-senyum cantik gitu ya. Apa kabarnya Adek Rafani? Dipanggil Fani aja ya. Rifani. Iya. Rifani Ananda SH. Anandia SH. Wah, sudah menyandang SH Pak. Sudah menyandang hukum Pak ya. Sudah resmi Pak ya? Sudah resmi. Sudah resmi. Oh, kemarin wisudanya ya. Apa rasanya nyandang gelar sarjana hukum? Cukup berat. Beratnya apa? Dipikul? Iya, dipikul, beban. Ya, karena setelah wisuda kemarin itu kan langsung lebaran ya. Wah, di situ tuh langsung ditanya, SH dapat kerja apa? SH masa SH enggak ada uang? Udah ditanya kayak gitu. Lalu Fani jawabnya apa? Saya tahu aja sih. Karena kan memang belum bekerja gitu fokusnya sekarang. Tapi rencana studi mau lanjut ya rencananya? Iya, rencananya mau studi. Tapi lagi mencari ilmu di provinsi rantauan katanya mau keluar kota mau belajar ya. Ya semoga sukses saja Fani. Pak Ardi, ini kan satu-satunya ya? Ya, pertama ya. Pertama kali di Fakultas Syariah dan satu-satunya si Rifani ini menyelesaikan studi S1-nya dengan jurnal artikel Pak ya, yang di Sinta 2 ya? Terindeks Sinta 2. Ini ceritanya gimana Pak? Jadi ceritanya Rifani ini termasuk mahasiswa unggulan kami. Asik. Alhamdulillah ya. Beliau Tapi kamu mengakui kan? Alhamdulillah. Iya, memang mahasiswa unggulan. Jujur ini karena beliau sebelum soal artikel ini kalau tak salah ya waktu itu dia ikut juga di Borneo Research. Dia presentasi di Malaysia waktu itu. Sebelum ini memang prestasinya sudah nampak. Sering ikut ini itulah. Nah, kemudian saya ditunjuk sebagai dosen pembimbing juga
Luar biasa. Di artikel yang bersinta 2 bersama Iya, iya, Pak Lutfi, itu beliau juga membimbing sebagai pembimbing pendamping waktu itu. Nah, ketika artikel Rifani ini terbit, jadi saya tahu Rifani, dan kami belum punya aturan apapun tentang Sinta 2 ini. Serius Pak? Waktu itu belum punya aturan apapun. Hanya waktu itu sudah ada aturan di buku pedoman akademik di tingkat institusi. Oh, di institusi Sudah ada. ada. Di fakultas belum ada. Turunannya itu belum ada. Belum ada ya. Di institusi itu mengatakan bahwa mahasiswa pasca sarjana harus menerbitkan jurnal terindeks internasional untuk lulus di S2 dan S3. Akan tetapi di S1 itu bisa lulus tanpa skripsi menggunakan jurnal terindeks Sinta 2 cukup. Dan Sinta 2 itu sangat populer di zaman Rifani ini. Populer karena dosen-dosen yang bergelar S2 waktu itu dia bisa naik pangkat ke lektor kepala minimal Sinta 2. Sinta 2. Udah rektor kepala. Jadi Rifani ini harus bersaing dengan kawan-kawan yang dosen Iya. Yang pingin naik pangkat juga. naik pangkat. Sebelum itu aturannya itu harus doktor Sinta 2 atau kalau dia master dia harus Scopus waktu itu. Sebelum aturan ini ada. Di zamannya Rifani itu datang turun grade itu dari Scopus menjadi Sinta 2. Jadi Rifani harus bersaing dengan orang-orang yang sangat luar biasa dan popularitas Sinta 2 itu sudah ya di Indonesia itu sudah sulit untuk mencari penerbit yang mau menerbitkan kecuali memang artikelnya betul-betul bagus gitu. Karena saking populernya Sinta 2 waktu itu. Nah, setelah Rifani mengatakan saya sudah bisa publish di Sinta 2, saya langsung mendiskusikan ke kawan-kawan pimpinan ya. Dan saya sendiri kemudian merumuskan aturan-aturannya. Dan saya ikut survei kepada kawan-kawannya Rifani dan kawan-kawan mahasiswa lainnya. Termasuk apakah syaratnya seperti apa, apakah masih membutuhkan sidang atau tidak, dan bagaimana format sidangnya, bahkan sistem penilaiannya seperti apa. Itu semuanya kami garap sampai akhirnya saya nyatakan ini selesai sama kawan. Saya bersama Pak Dekan waktu itu, Pak Dekan membuatkan surat edaran untuk menyatakan menerima dengan syarat ABCD, dan akhirnya Rifani waktu itu karena dia sudah publish dan sudah siap, ya Rifani mendaftar. Oh iya Pak, kalau kan untuk nanti Rifani sabar dulu ya, saya pengen nanya sama Pak Ardinya, tapi santai aja dulu. Biasanya kan kalau penulisnya kan ada tim Pak. Rifani sendiri atau Rifani bersama dosen pembimbingnya. Bapak berarti? Ya, sama Pak Lutfi juga. 3 orang. 3 orang. Tapi penulis utama Rifani. Oh. Keren. Semester berapa kemarin Pak? Semester 6 ya Rifani ya? Semester 7 Pak. Semester 7. 7? Semester 7. 7. Kawan-kawan lagi sibuk warawiri, ada yang ngulang, ada yang ini udah Sinta 2 udah golnya di situ ya? Di semester 7 dia golnya. Golnya sudah di situ ya? Oke, saya tanya Rifani dulu. Oke. Fani, kamu lain sendiri loh. Kamu gak takut lain sendiri? Atau saya lain sendiri nih, aneh sendiri, saya gak punya kawan gitu. Apa? Gimana rasanya? Karena lainnya ini punya nilai, jadi rasanya bangga, bukan jadi takut gitu. Bangga ya? Iya. Saya berbeda bukan berarti berbeda yang negatif. Iya. Tapi saya berbeda, ini ceritanya Pak, orang pertama kali yang membuktikan bahwa kamu lulus pakai skripsi, aku pakai jurnal gitu. Iya. Seneng ya? Alhamdulillah, sangat senang sih Pak sebenarnya. Saya pengen tanya Rifani, berapa biayanya untuk bisa sampai ke Sinta 2? Alhamdulillah kemarin saya 0 biaya. Ya masa? Benar Pak, saya enggak ada sama Awas saya sekali. tanya, ini ada dosennya loh di sini. Silakan. Saya enggak keluar biaya sama sekali Pak kemarin. Ada di luar sana itu yang apa ya? Pak ya? Untuk
riset apa segala macam itu butuh biaya juga. Kamu enggak? Iya, ada. Itulah pas saya keterima Sinta 2 itu kan kawan-kawan juga tahu kan. Itu pas saya di kelas semua nanya, emang bayar berapa gitu kan, kan berapa gitu. juta gitu kan. Itulah, emang enggak ada. Kamu jawab enggak ada gitu. Iya, enggak ada. Masa gitu. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Kok bisa kamu punya keyakinan bahwa penelitianmu itu bisa diterima gitu di Sinta 2? Ada apa sih menariknya gitu? Menurut kamu sendiri lah. Kenapa menarik? Karena pertama saya punya datanya jelas kan. Di data itu juga kasusnya menarik. Ya, saya membahas terkait satu kasus homoseksualitas itu kan, jadi istri mengajukan gugatan ke pengadilan di mana alasannya itu karena suaminya itu homoseksual gitu. Iya, jadi itu kan suatu hal yang menarik untuk diangkat. Jadi untuk standar Sinta 2 kalau misalkan kita bisa menarasikannya, mengolah datanya itu kan jadi. Ceritanya dapat dari mana, Rifani? Nah, kemarin tuh kebetulan saya tuh PKKHP. Prakteknya ke sana. Iya, ke pengadilan. Magang, Pak ya? Iya, Magang. magang. Program fakultas juga. Nah, jadi kami itu disuruh masuk gitu, hadir di persidangan. Nah, disitulah pas di persidangan saya mendengar nih, ternyata kasusnya seperti ini. Jadi saya tunggu beberapa minggu kemudian setelah kasusnya selesai, saya langsung cari putusannya, baca dan ajukan gitu. Sama beliau? Ya, sama beliau dan Pak Lutfi juga. Keren, Pak. Iya. Pak luar biasa ya, Pak. Bisa apa sih, Pak, sebenarnya kok punya ide gitu, udah ke Sinta 2 gitu. Apa udah nggak lanjut skripsi aja, kan begitu Pak solusinya. Ya kan maaf ngomong Pak ya, jadi kan gini, untuk bisa tembus jurnal yang apa Sinta 2 itu kan ya maaf biayanya juga nggak main-main gitu ya. Ngapa Bapak kok mengarahkannya ke jurnal Pak, kok tidak ke skripsi aja gitu? Oke. Waktu itu memang PKKHP, seingat saya memang saya juga yang membimbing Rifani di Singkawang itu. Jadi nggak putus nih ceritanya Nggak di putus. Singkawang ya, kasusnya di Singkawang. Singkawang itu tidak putus ceritanya. Kemudian sebelumnya memang SK pembimbing itu sudah terbit ya. Iya, sudah. Beberapa kali kami mendiskusikan dengan Rifani. Nah, Pak Lutfi ini sebenarnya perannya juga sangat-sangat besar di Pak Lutfi. Karena beliau sangat paham sekali bagaimana dunia jurnal dan dunia artikel itu menulis itu memang luar biasa lah. Peran Pak Lutfi termasuk sangat luar biasa di dalam pembimbingan artikel ini, sehingga menarasikan, melayakkan artikel itu sehingga dia bisa layak di Sinta 2 itu memang tidak main-main. Ada beberapa jurnal memang yang berbayar, ada juga beberapa yang tidak berbayar. Tapi itu semua tentu soal kualitas. Dua-duanya mesti punya kualitas. Dua-duanya pasti punya kualitas. Memang di dunia jurnal itu ada namanya APC. Apa itu Pak? Article Processing proses biaya proses biaya untuk memproses artikel. APC istilahnya, Article Processing Cost. Itu. Biaya cost ya. Biaya. Saya pasti costnya coba biaya gitu. COST. Memang di terindeks apapun, mau Scopus, mau Sinta 2, mau Sinta 1, semuanya ada yang pakai APC, ada yang tidak gunakan APC. Itu tergantung sekali lagi pada pengelolanya dan bagaimana manajemen mereka. Nah, persaingan yang non APC ini tentu sangat luar biasa. Tidak ada orang yang ingin bayar sebenarnya kalau mau publish kan. Termasuk Rifani mungkin kan. Tetapi ketika dia tidak ingin tidak bayar tentu kan dia punya nilai jual tersendiri. Tentu persaingannya tentu lebih hebat daripada yang ya gimana gitu kan. Iyalah. Nah, Bapak tahu tentu apalagi waktu itu memang artikel Sinta 2 memang lagi populernya gitu kan. Memang alternatif orang untuk kalau tidak Scopus ya harus pakai Sinta 2. Tapi perlu juga saya sampaikan di sini Pak bahwa di PTKIN seluruh Indonesia, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
negeri se-Indonesia, khusus di Fakultas Syariah. Se-Indonesia ini Ripani itu nomor 5 Pak. Apanya nih Pak? Nomor 5 orang yang mempublikasikan Sinta 2 non skripsi. Berarti kalau dihitung-hitung di Kalimantan Barat, maaf nih ya, seluruh universitas, seluruh perguruan tinggi. Yang negeri Pak, Islam negeri. Islam yang kayak negeri. IAIN, UIN, yang Fakultas Syariah. Baru Rifani ya? Baru Ripani. Ya peringkat 5 itu tadi. Peringkat 5. Yang saya lupa persisnya, ada yang di Aceh, ada yang di mana. Tapi Ripani itu adalah yang nomor 5. Lantas apa Pak ya? Kalau saya melihat kan skripsi kawan-kawan banyak juga yang judulnya bagus. Gitu. Sebenarnya bisa aja sebenarnya ke Sinta itu, cuman kan selama ini kawan-kawan mahasiswa belum tahu regulasinya seperti apa gitu kan. Apakah hanya di Fakultas Syariah Pak yang menerapkan ini nanti? Apakah cuman berhenti di Rifani saja yang bisa lulus S1 dengan jurnal esai itu tadi? Oke. Saya tidak mengerti Pak, apakah di fakultas lain apakah mereka sudah menerapkan atau belum. Kami tak memandang fakultas lain. Kami selalu memandang ke atas pertama Pak. Memandang apakah ada regulasi di atasnya. Regulasi itu kami dapat dari buku pedoman akademik IAIN Pontianak. Berarti semua bisa dong Pak? Harusnya semua fakultas bisa. Ya. Nah, aturan itu kan perlu turunan yang sangat detail. Secara teknis. Ripani sudah pasti dapat nilai A. Karena di aturan itu dituliskan orang yang bisa menerbitkan Sinta 2, mahasiswa ya, itu sudah pasti dapat nilai A. Jadi Pak di sidang itu si dosen tidak menilai. Jadi apakah sama seperti sidang skripsi Bapak? Tidak sama persis Pak. Jadi gimana nih? Jadi proses di sidang itu Ripani hanya dinilai layak enggak jurnal itu dengan artikel dia itu dengan LO Prodi, Learning Outcome Prodi. Artinya apa Pak? Artinya jika Ripani ini prodinya hukum keluarga Islam, tidak mungkin dong dia nulis tentang arsitektur. Gitu. Gitu. Kalau dia Sinta 2-nya artikel tentang arsitektur Islam, kami tidak mungkin bisa loloskan. Kami nyatakan itu tidak layak. Begitu. Tapi ternyata Ripani waktu itu bisa. Memang itu tentang hukum keluarga Islam. Iya. Risetnya juga jelas itu ya. Jelas. LO-nya jelas. Kedua kami periksa Pak. Di dalamnya itu. Benar nggak ini Sinta 2? Bapak sendiri sempat yakin periksa. juga? Kami periksa. Periksa lah. Harus kami periksa. Sertifikat akreditasi Sinta 2 harus kami periksa. Dan terakhir, riset survei saya ke kawan-kawan mahasiswa yang riset kecil lah gitu Pak. Saya nanya beberapa orang mahasiswa itu. Apakah masih butuh sidang atau enggak sebenarnya Ripani ini? Sebenarnya riset saya pertanyaan seperti itu kan. Hasilnya kawan-kawan itu yang saya tanyakan masih butuh sidang itu. Untuk apa Pak? Selebrasi. Perayaan. Merayakan. Sidangnya gimana dong? Artinya setelah sidang itu. Adakah hanya untuk selebrasi, masa di sidang dalam bentuk sidang gimana? Jadi kalau tidak ada sidang, pertama kami tidak punya tanggal lulus. Oh. Satu. Kedua, setelah sidang, Bapak tahu apa yang dilakukan mahasiswa? Kasih bunga, kasih kalung, itu yang saya maksud dengan selebrasi. Buket juga ya. Mahasiswa itu ingin foto, apalagi kalau prestasinya seperti Ripani. Bapak bisa bayangkan keinginan untuk selebrasi itu pasti ada masih. Kami fasilitasilah melalui sidang itu. Sidang itu ya. Dan bukan formalitas ya. Bukan hanya formalitas yang kami pikirkan Pak. Kami pikirkan juga mahasiswa pengennya seperti itu. Dan itu selama ini tidak ada aturannya untuk larangan seperti itu. Dan karena artikelnya berbahasa Inggris ya. Di sidang itu bahasa Inggris Pak. Kamu bisa bahasa Inggris? Sedikit. Lebih kan tidak bisa sih sebenarnya. Kok bisa? Kamu nih gimana sih? Jadi gimana Pak tadi? Jadi penguji itu ya campur Pak. Pertanyaan itu pakai bahasa Inggris. Apalagi Prof Dahlia sudah kemana-mana keluar negeri. Pasti sekali kan. Ya memang saya pilih memang kami
karena pertama kami hadirkan Pak Dekan untuk menguji apakah kebijakan itu sudah tepat atau belum tata cara sidangnya sebagai pimpinan pucuk. Kedua, Prof Dahlia sebagai ahli, Profesor Dahlia ahli ya di dunia akademis di hukum keluarga, kan beliau sangat ahli untuk menguji kelayakan memang layak enggak sih artikel si Ripani ini memang untuk menggantikan skripsi. Sehingga sidang ini selesai, kami tidak ragu lagi memang melepaskan Ripani menggunakan Sinta 2. Tidak ada keraguan lagi. Apa yang mau diragukan, Pak? Memang sudah betul-betul layak menurut kami. Iya sudah layak. Gitu, Pak. Oke, Ripani. Ya. Kemudian mahasiswa nanti bertanya, aku pingin dong seperti Kak Rifani nanti untuk apa nih? Untuk bisa lulusnya menggunakan jurnal tadi ya. Punya resep nggak? Gimana sih? Sebelum itu saya pengen tanya, susah nggak sih? Kalau saya pribadi, karena ini pertama kali ya saya mau submit jurnal, pastinya ada rasa takut dan saya mikirnya juga susah. Tapi karena tadi ada pembimbing, nah jadi saya yakin, saya bukan yakin dengan diri saya sendiri, tapi saya yakin dengan pembimbing saya. Ini pasti dibimbing, ini pasti bisa gitu. Jadi ya saya tinggal jalan. Punya keyakinan aja, tinggal jalan Iya, aja. gitu. Enjoy aja neliti Enjoy aja. gitu. Terus nanti kok yang saya tanyakan di awal, lalu ada mahasiswa lain yang Kak Rifani bisa, apa sih resepnya supaya kawan-kawan ini bisa seperti kamu gitu. Lulus studi S1 tanpa harus skripsi. Yang notabene-nya Pak, skripsi Pak dari bab 1 sampai bab 5 Pak ya. Itu bolak-balik Bapak. Bimbingannya. Ya, kalau misalkan ada mahasiswa lain, adik tingkat gitu misalnya, yang mau publish artikel juga menggantikan skripsi. Seperti saya. Ya, seperti saya. Itu keren sekali menurut saya karena pernah juga diskusi dengan adik-adik tingkat kan. Mau enggak jadikan artikel aja gitu Pak. Enggak lah Kak, susah lah Kak, bayar berapa Kak. Banyak kekhawatiran mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada adik tingkat yang mau gantikan skripsi itu dengan artikel, maksud saya langsung ambil saja. Asalkan kita tadi udah punya data penelitiannya, kita juga udah konsultasikan dengan dosen pembimbing mungkin mau gimana jalannya gitu. Biaya ngikut sebenarnya ya? Ya ngikut. Yang ngikut lah. Woman haitsu la yahtasib lah Pak ya. Dari jalan yang tidak sangka-sangka ya enggak? Iya. Yang penting punya kemauan, ada jalan gitu. Ya, berani ambil peluang sih menurut saya. Berani ambil peluang. Benar. Gitu ya. Kalau dibandingin lebih enak skripsi atau jurnal? Kayaknya punya bobot tantangan yang beda ya Pak ya. Cuman karena kemarin artikel itu kan di bulan Desember kan harus publishnya. Jadi saya cuman punya berapa bulan gitu untuk menyelesaikan artikel kan. Nah itu mungkin tantangan waktunya juga. Berarti lebih enak jurnal dibanding skripsi? Nggak bisa juga dibilang enak jurnal ya. Karena jurnalnya kan ada bobot penilaiannya ya untuk apalagi Sinta 2 kan. Nah sedangkan skripsi kan kalau misalkan sudah sesuai misal dengan aturan sudah jelas ya bisa. Ngalir aja gitu ya. Tantangannya lebih besar di jurnal sebenarnya ya. Lebih gregetnya di situ ya. Iya mungkin. Ya lah pasti lah karena kan capek-capek nulis Pak ternyata ditolak gitu kan. Iya. Sama aja bohong Pak gitu kan. Ke skripsi lagi aduh ulang lagi bab 1 gitu. Pak, otomatis mahasiswa syariah juga pingin seperti Rifani. Masih ada peluang Bapak? Tentu, karena surat edaran itu memberlakukan itu baru step pertama. Jadi dia berlaku sampai sampai dicabut. Sampai sekarang tidak dicabut SE itu. Tapi bagi kami di Fakultas Syariah tidak hanya menyebarkan surat edaran itu, kami tidak diam di Fakultas Syariah itu. Jadi selain kami mengeluarkan surat edaran itu, saya bersama Kaprodi itu juga sudah cari mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Belajar dari Ripani ini, kami cari mahasiswa unggul. Yang ini ceritanya dicari. Maksud ini, iyalah. Maksud saya ketika Ripani ini lulus menggunakan, kami sadar bahwa mahasiswa unggul kami yang lain nanti bakal ada lagi seperti ini. Ya yakin. Pasti banyak kan. Bisa jadi lebih banyak lagi nanti Pak. Kami lihat potensi-potensi itu. Kami ya bersama para Kaprodi ini
sudah mulai memetakan mana yang kira-kira mahasiswa punya prestasi, yang sering ikut kompetisi di dunia artikel, yang sudah punya pengalaman soal dunia artikel. Nah, kami coba nanti bersama kawan-kawan keprodi kami diskusikan untuk memaksimalkan mereka itu. Karena rasanya tidak mungkin seluruh mahasiswa kami berikan semacam training semua gitu kan, maksudnya satu rasanya tidak mungkin semua. Jadi yang kira-kira potensinya sangat kuat, kami petakan sehingga generasi Rifani ke depannya itu makin banyak dan makin banyak. Pak, ini tantangan ke depan nih kayaknya saya anggap nggak lazim, Pak ya. Nggak lazimnya seperti ini. Setiap orang kali lulus itu yang ditanya, kamu judul skripsinya apa? Ada nggak? Nah, ini lain. Skripsi. Saya nggak pakai skripsi, saya pakai jurnal gitu. Perubahan besar nanti, Pak. Apakah sudah siap dengan perubahan itu? Sebetulnya Pak, di universitas unggul di Indonesia yang top 10 itu sudah lama soal ini, Pak. Soal Sinta 2, soal artikel ini sudah lama. Makanya di kurikulum terakhir yang kami bahas itu tidak lagi menamakan itu skripsi, tapi namanya tugas akhir. Ya kan memang benar tugas akhir, Pak. Tugas akhir definisinya tidak sama dengan skripsi, Pak. Iya, kalau di skripsi kan udah nggak bisa diartikel, ya skripsi bentuknya begini gitu. Tugas akhir bisa juga bentuk kayak jurnal apa segala macam, kan begitu ya penafsirannya kan. Iya. Orang hukum kan pastinya penafsirannya kan. Betul. Iya. Jadi tugas akhir itu bisa artikel, bisa skripsi. Atau memang ada tugas-tugas yang sangat luar biasa, biasanya punya penemuan-penemuan yang seni-seni yang tidak di fakultas seni yang tidak bisa kita duga, yang misalnya viral atau segala macamnya, ya bisa saja itu diakui sebagai tugas akhir. Cuma di IAIN Pontianak saat ini ya artikel itu yang diakui gitu. Tapi itu karena namanya tugas akhir tidak menutup kemungkinan memang nanti ke depannya ya mungkin ada model-model lain sebagai penutup dari studi mahasiswa. Oh iya, karena kan memang kita perguruan tinggi kan tidak mesti harus saklek gitu, Pak ya. Iya. Karena memang lahir dari perguruan tinggi lahirlah seorang penemu, penulis gitu loh. Masa iya, Pak, hanya untuk meluluskan S1 dibatasi dengan skripsi gitu kan. Padahal potensi-potensi yang lain masih ada dan banyak gitu loh. Yang hari ini belum tergali. Hari ini Syariah pelopor untuk menyelesaikan studi menggunakan jurnal ya, baik itu di Sinta 2 nanti atau di Scopus apa dan sebagainya. Baik, saya terakhir nih saya Rifani. Fani, cita-citanya apa Rifani? Saya banyak ya cita-cita saya. Oh jangan satu aja, cita-cita cuma satu, nggak ada banyak. Nggak tahu nih yang mana yang tercapai. Saya mau jadi hakim, mau jadi dosen, mau jadi menteri. Mulap semua cita-citanya. Mulap semua. Kalau bisa enggak ya? Bisa, soalnya bisa. Menteri juga bisa jadi dosen, juga bisa jadi hakim nih. Oke deh, terakhir nih Prof nih, motivasi dong buat kawan-kawan yang punya potensi menulis artikel jurnal, yang pingin seperti saya, motivasiin dong kawan-kawan. Ya khususnya bukan hanya kawan syariah sih. Iya. IAIN sih Pak. Ya kan dosen-dosen juga harus tahu nih. Nanti kalau pingin bertanya bagaimana regulasinya, tanya beliau. Oke, nih ya motivasi kawan-kawannya. Oke, jadi untuk khususnya IAIN Family, kalau misalkan punya kemauan untuk nulis artikel, tapi merasa belum cukup pantas, belum mampu, itu ambil dulu peluangnya, gitu. Coba dulu, karena kalian tidak akan bisa nulis artikel kalau tidak coba dari yang tidak tahu, gitu. Jadi coba dulu, kalau misal pun gagal kan bisa coba lagi gitu. Karena banyak yang punya kemampuan tapi tidak berani untuk mencoba. Jadi untuk apa kan ada keahlian gitu tapi tidak berani untuk dicoba. Jadi untuk kawan-kawan coba saja dulu. Berhasil atau tidaknya ya terserah Allah. Kalau tidak berhasil coba lagi. Intinya coba dulu. Jangan ambil peluang. Ya. Ulang terus. Ya apalagi di IAIN kan kita sudah ada itu regulasinya kan. Jadi ya. Semangat itu ya. Semangat. Oke Pak, terakhir nih Pak. Bagi kawan-kawan yang hari masih ragu untuk menyelesaikan studi S1 dengan
jurnal dan lain sebagainya. Motivasi dong kawan-kawan dong Pak. Khususnya Syariah dan juga IAIN Pontianak. Bahwa untuk menyelesaikan studi S1 ini gampang kok. Ada jalan lain selain skripsi. Bisa nggak Pak? Tentu bisa, sangat-sangat bisa. Iya. Pertama, peluang sudah sangat terbuka, regulasi sudah ada kan? Sudah ada. Yang kedua, kami tadi saya bilang kan kita jemput bola juga kawan-kawan. Bagi yang merasa belum dijemput bolanya, hubungi saja ke prodinya. Minta dijemput. Gampang kan? Yang ketiga dan penting ini, rasa percaya diri juga harus dibarengi dengan belajar. Iya. Pak, soal nulis Scopus Sinta 2 itu sudah banyak sekali dibahas orang-orang Pak di YouTube, di TikTok, di sosial media banyak. Semua sudah bahas itu. Dan benar yang mereka bahas itu memang bisa dipraktikkan dan diterima oleh jurnal-jurnal yang terindeks bereputasi itu. Jadi tidak ada alasan lagi mereka tidak mau jalur ini. Asal mau belajar, mau berusaha, dan percaya diri. Itu saja menurut saya. Siap. Lugas, tegas, mantap juga ya. Oke, saya sebenarnya Pak, episode hari ini nih, saya awalnya ngeri-ngeri sedap Pak. Bicara tentang lulus S1, nggak mesti harus skripsi. Ini harus ada nih dari syariah ini, dari fakultas syariah. Sehingga kita bisa tahu regulasinya seperti apa. Ternyata Fani, regulasinya ada. Ada. Tenang ya Pak. Jadi kawan-kawan itu mau maju, enggak mundur lagi Pak. Jangan mundur. Maju terus. Baik Pak, saya minta setiap podcast itu saya selalu minta ada coach gitu ya. Ada coach, ataupun 3 kata untuk tema kita kali ini misalnya. 3 kata untuk fakultas syariah. Bapak dulu. 3 kata aja. 1 kalimat deh untuk fakultas syariah. Oke. Bagi fakultas syariah itu kami selalu siap Pak untuk selalu melayani mahasiswa-mahasiswa kami. Siap. Melayani siap. Kalau kamu 1 kalimat aja. 1 kalimat untuk fakultas syariah. Terima kasih atas segala pembelajaran dan juga layanannya yang sangat baik. Luar biasa. Makasih Rifani. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. Pak Ardi. Pak Densa udah bagi waktunya, udah kesibukannya, Wadek 1 yang sibuk juga ngajar juga. Terima kasih Bapak udah berbagi. Dan Rifani, terima kasih udah menginspirasi kawan-kawannya untuk terus maju. Dan buat kawan-kawan mahasiswa semuanya, khususnya Fakultas Syariah, jangan ragu deh untuk menyelesaikan studinya. Nggak bisa skripsi, masih bisa jurnal, ya kan? Tenang, jangan takut. Semuanya pasti ada jalan, ada pembimbingnya. Nggak mungkin kamu sendiri, betul Pak ya? Betul. Katanya nggak mungkin sendiri. Betul. Maju aja. Baik, saya tutaskan aja kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi di season berikutnya, tentunya di channel Barometer Kampus. Dan kami selalu hadirkan tamu-tamu spesial yang tentunya menjadi ilmu buat kamu dan pengalaman buat kamu. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rifaninya. Sama-sama. Sudah menyandang Esa. Iya. Saya pikir semoga tidak berat lagi lah ya. Iya. Dan cita-citanya tercapai. Amin. Baik, kami tuntaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.